Kita melihat situasi dan kondisi ketika konflik itu terjadi. Yang selama ini kita memandang konflik ini hanya sebagai sebuah virus dalam sebuah organisasi, tapi nyatanya menurut Larry Schuster itu bukan menjadi virus, bahkan konflik ini menjadi penawar, atau apa ya istilahnya ya, kalau menjadi solusi, atau bisa memantik agar kelompok tersebut bisa memiliki kesulitan yang lebih kuat. Menarik sekali ya. Chooser ini membawa suasana baru bagaimana kita melihat bahwa sebuah konflik itu tidak melulu membawa kepada keretakan tadi, tidak melulu negatif. Cuman yang sempat saya bingung adalah ketika tadi berkaitan dengan sempat menerka-nerka kira-kira sebenarnya konflik yang semacam apa yang nih yang dimaksud, yang kan tadi dibilang ada tidak semua konflik itu negatif, tapi juga ada yang positif. Tapi dia juga tidak mengabaikan bahwa sebenarnya ada konflik juga yang arahnya muaranya itu sesuatu yang negatif gitu. Yang saya tanyakan adalah terkait yang akar tadi gak, yang akar konflik tadi itu kan ada dua kan, yang hostile feeling, ada yang hostile behavior gitu kan. Nah, kalau sebenarnya apakah sebenarnya konflik positif yang dimaksud oleh chooser itu adalah implikasi dari akhir dari konflik muaranya, atau sebenarnya akarnya konflik yang negatif itu pada hostile behavior itu? Maksudnya begini, kalau kita melihat sebuah komunitas, kelompok, organisasi atau sebuah kelompok lah ya, begitu kan. Kadang kan muaranya ada beberapa hal yang akarnya itu misalnya di hostile tadi, di hostile feeling atau hostile behavior tadi. Hostile feeling misalnya kita saling misalnya dalam satu kelompok ada A sama B, dia sama-sama tidak mengungkapkan gitu kan. Apakah itu juga hostile feeling? Yang juga sama dengan tadi yang munculnya nanti ke non realistis tadi gitu. Bukan realistis, yang itu tadi Kak, yang mana tuh ya? Yang dibiarkan dan tidak diluapkan sama safety valve itu pada akhirnya itu menjadi muara konflik yang negatif gitu. Apakah itu, atau jangan-jangan yang konflik behavior itu juga yang sebenarnya muaranya ke yang konflik yang negatif itu tadi? Karena saya rasa yang paling realistis, bukan realistis sih, itu sudah realistis juga ya. Realistis yang realistis, bukan realistisnya chooser, itu memang dua tadi yang menurut saya mungkin semuanya sesuai dengan pemahaman masyarakat kita, bahwa ada beberapa hal yang muaranya ke akar dua tadi, bukan pada konflik yang positif gitu. Saya jelaskan kembali ya tentang akar konflik tadi. Sebenarnya akar konflik itu terutama yang ini ya, apa namanya, terutama tentang hostile feelings, itu sebenarnya konflik diri sih sebenarnya. Konflik diri di mana tidak selalu itu berkaitan dengan atau melibatkan orang lain. Kita merasa pikiran kita berkecamuk. Kita merasa kita sedang diterpa musibah. Kita merasa bahwasanya kita sedang mengalami masalah besar. Dan kita pusing, kita bingung. Bagaimana cara keluar dari permasalahan tersebut? Itu sudah masuk ke dalam hostile feelings. Artinya bagaimana? Artinya hostile feelings ini terkadang tidak sampai muncul ke permukaan. Beda lagi dengan hostile behavior. Nah, hostile behavior ini yang kemudian permusuhan yang memang dikaitkan dengan permusuhan konflik sosial yang selama ini kita alami. Itu. Jadi itu perbedaan dari akar konflik yang dikemukakan oleh Lewis Kusser ya. Karena kalau tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi, hostile feelings itu adalah salah satu gagasan penting yang dibawakan oleh Joe Simmel dalam melihat bahwasanya terkadang konflik yang terjadi di sekitar kita itu berasal dari konflik individu dengan dirinya sendiri, yang kemudian bisa merambat pada ranah-ranah yang lain, baik itu orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, atau lain sebagainya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Nah, sedangkan apa tadi yang selanjutnya membahas apa tadi? Ya, Pak. Apa hanya itu ya? Ada lagi ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dibawa ya oleh Lewis Kusser. Dibawa oleh Lewis Kusser itu bagaimana kita itu bisa menyikapi dengan adanya sebuah konflik. Karena mungkin konflik itu di mana-mana pun pasti ada. Bahkan dalam salah satu perkumpulan ormas ataupun organisasi mahasiswa lainnya itu organisasi masyarakat organisasi mahasiswa kan ya, iya, organisasi masyarakat sama organisasi mahasiswa ya, itu memang apa ya yang menjadi yang jadi hidangan dalam sebuah organisasi itu atau sebuah perkumpulan ya pasti konflik itu. Cuman kata Lewis Kusser tadi, bisa saja kita itu harus menerima dengan adanya sebuah konflik itu tadi, membiarkan sebuah konflik itu terjadi agar konflik itu tidak besar, kan seperti itu. Nah, cuman sepertinya yang menjadi kebingungan ya bagi saya pribadi, kadang sebuah konflik itu dibiarkan gitu kan, dibiarkan terjadi, malah akhirnya akan mengerucut menjadi sebuah permasalahan yang besar. Nak ngonek namanya, nak ngonek. Bahkan ketika permasalahan itu dibiarkan, orang yang merasa dirugikan atau kalau dirugikan dalam salah satu organisasi tersebut malah bisa saja semakin menghimpun berbagai orang untuk melakukan pertentangan terhadap orang yang berseberangan tadi, seperti itu. Mungkin ada tawaran lah dari Lewis Kusser ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, karena sejatinya kadang kita itu membiarkan sebuah permasalahan itu cenderung malah makin besar gitu kan, malah menghimpun jadi berbagai masalah selanjutnya gitu, seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di sini saya ingin memperjelas pemahaman tentang mengenai sebuah akar konflik yang Lewis Kusser ini katakan atau jelaskan gitu. Kan tadi ada dua bagian atau 2 poin mengenai akar konflik itu. Ada yang realistis dan yang non realistis. Oh iya, jenis-jenisnya ya. Yang tentang kepribadi itu hostile feeling yang takut salah saya. Ya, hostile feeling sama hosting behavior. Namun saya ingin menanyakan yang mengenai hosting feeling itu, Pak. Gini, dulu kan kita komunitas simposium pernah membahas tentang kekerasan dan identitas, punyanya siapa itu tokoh ekonomi? Amartya Sen. Oke. Nah, berangkat dari sana. Nah, ini saya ingin memperdalam tentang mengenai yang tentang terhadap diri sendiri. Kecamukan yang dialami oleh orang individu itu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, yang dimana kata Amartya Sen, setiap manusia itu kalau bertemu dengan orang yang baru, kayak contohnya saya ingin merantau ke negeri orang semisal ataupun ke daerah orang. Nah, setiap saya menemukan orang-orang yang baru, saya mengalami yang namanya kekakuan. Kekakuan yang dimana takut saya nanti diapa-apain. Nah, apakah yang dimaksud dengan konflik yang individu, apakah sedemikian? Apakah itu termasuk dari bagian yang itu? Ya, mungkin bisa dipahami ya, Pak. Ya, itu saja sih dulu. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Memang benar ya, kalau secara
realitas kita memandang bahwasanya meski di banyak kasus berbagai konflik-konflik yang dibiarkan dalam sebuah kelompok itu hanya menjadi rentetan-rentetan atau kronik dari sebuah konflik yang kemudian akan memunculkan konflik yang sangat besar. Nah, tapi yang dimaksud oleh Lewis Kuzer di sini itu adalah membiarkan itu bukan berarti kita tidak peduli terhadap konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok. Tapi yang dimaksud membiarkan itu adalah kita membiarkan konflik itu untuk terus terjadi. Artinya kayak gini. Jadi kalau saya menangkap tadi dari penanya, itu saya yakin seperti ini pandangannya. Sebenarnya dalam sebuah kelompok itu ada konflik-konflik, banyak konflik-konflik. Tapi kita, terutama ketua kelompok misalnya ya, itu kita cenderung, ya terserah lah apa ya, kita cenderung acuh tak acuh, wah biarin lah konflik itu terjadi. Nah, jadi saya mandang seperti itu ya. Nah, tapi yang dimaksud dalam konflik menurut Lewis Kuzer, itu kita membiarkan, yang dimaksud itu adalah kita membiarkan letupan-letupan itu terjadi. Konflik-konflik itu terjadi dalam artian kita berusaha agar konflik tersebut tidak terpendam. Jadi logikanya kayak gini. Kita membiarkan konflik, kalau menurut pandangan kita secara umum kita memandang bahwasanya kita menganggap konflik itu tidak ada. Nah, seperti itu. Tapi dalam Lewis Kuzer itu bukan demikian. Jadi yang dimaksud membiarkan itu adalah kita tetap memandang itu terjadi konflik. Tapi di situ juga kita harus seimbangkan dengan adanya sosok yang menjadi kartu penyelamat atau safety valve ya, seperti yang saya katakan tadi. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita tidak asal membiarkan konflik-konflik itu terjadi. Kita bukan berarti kita tidak peduli, bukan berarti kita acuh tak acuh, tidak. Tapi di situ meskipun ada konflik, kita biarkan itu terjadi, dan bukan berarti kita membiarkan, tapi kita harus mendamaikan. Konflik terjadi, biarkan. Itu jadikan sesuatu yang wajar, yang lumrah, dan jangan sampai kita hindarkan yang namanya konflik itu. Karena konflik-konflik seperti itu hanya sebagai bumbu-bumbu di mana bumbu-bumbu tersebut akan membuat atau membentuk sebuah kelompok yang lebih solid lagi. Selagi, nah ini ada batasannya ya. Nah, saya rasa ini penting saya sampaikan juga. Ada batasan konflik dalam pemikiran Lewis Kuzer. Konflik bisa dianggap positif ketika konflik tersebut bisa mengeluarkan sebuah kelompok, mempersolid, dan konflik bisa dianggap negatif ketika konflik tersebut menyerang struktur atau inti dari sebuah kelompok. Itu negatif katanya. Contohnya kayak gini. Contohnya dalam sebuah kelompok pada momen politik praktis, itu sama-sama konflik bahwasanya ada kelompok ini mendelegasikan si A, kelompok satunya mendelegasikan si B. Padahal kedua kubu ini berada dalam satu organisasi yang sama. Satu organisasi yang sama. Itu sebenarnya konflik yang kemudian perlu kita biarkan dan perlu kita perhatikan. Karena konflik-konflik seperti itu akan semakin memperkuat identitas kelompok yang dimilikinya. Tapi kalau semisal konflik tersebut meranah pada ideologis atau inti atau struktur dari kelompok, itu yang sangat berbahaya dan itu sangat negatif kalau kata Lewis Kuzer. Contohnya kayak gini. Kalau semisal dalam sebuah kelompok terpecah menjadi dua kubu, di mana wacana yang diangkat itu adalah masalah perbedaan secara ideologis, itu negatif dan sangat berbahaya dalam konteks pemikiran konflik Lewis Kuzer. Tapi selagi dua kubu tersebut dalam sebuah kelompok itu hanya memperdebatkan atau berselisih perihal non struktural, dalam artian entah itu hanya sekedar perbedaan wacana, perbedaan pendapat, itu gak masalah. Bahkan itu yang bisa membuat kelompok semakin solid. Karena itu hanya konflik-konflik kecil-kecil, bukan konflik besar yang menyentuh pada inti atau struktur dari sebuah kelompok. Itu ya.
Terus yang kedua terkait hostile feelings. Apakah ketika ada kasus kita, kasusnya gimana tadi? Saya lupa. Intinya dengan hubungan dengan orang lain ya tadi ya. Kasusnya kita merasa apa tadi? Oh, oke. Apakah kasus seperti itu termasuk ke dalam hostile feeling? Ya, saya rasa selagi hal itu tidak melibatkan perselisihan antara dua belah pihak secara langsung, itu saya rasa masuk ke dalam hostile feelings. Karena itu yang diluapkan hanya sebuah perasaan. Hostile feelings ya. Tapi kalau semisal perasaan tersebut meluap menjadi sebuah tindakan, contohnya seperti ini. Saya merasa agak aman. Saya curiga pada orang ini, siapa tahu dia begal. Terus kemudian saya langsung melabrak. Pak, jangan melihat saya seperti itu. Jangan melakukan catcalling kepada saya seperti itu. Saya merasa agak enak. Nah, kemudian setelah itu orang yang kita duga ternyata tidak merasa dan itu melawan apa yang kita duga. Nah, itu sudah masuk ke dalam hostile behavior. Gitu ya. Eh, jadi ada beberapa pertanyaan saya yang sudah saya catat ya. Yang pertama adalah yang saya tanyakan adalah apakah konflik yang digambarkan oleh Chooser itu konflik-konflik sederhana dalam suatu sistem yang sederhana atau juga meliputi juga identitas atau sistem yang besar seperti masyarakat misalnya. Karena begini, ketika Chooser bilang bahwa dia mengidentifikasi sebuah konflik itu pada akhirnya itu positif atau negatif jika itu nanti misalnya tidak berkaitan dengan atau itu ketika itu memperkuat sebuah komunitas atau sebuah organisasi atau sebuah kelompok, maka itu positif gitu. Cuman begini, konflik itu saya melihatnya seperti pisau bermata dua gitu kan. Kita tidak pernah tahu pada akhirnya itu akan memperkuat atau memecah belah justru gitu kan. Ketika Chooser bilang bahwa pada akhirnya sebuah konflik itu diidentifikasi ketika pada akhirnya endingnya ini positif, misalnya dalam sebuah air kita campur, kita lihat kayak apa nanti ini jernih atau malah tambah keruh gitu kan. Itu kan seperti kayak kita mencoba-coba aja ya, istilah kita lihat aja nanti hasilnya positif atau enggak gitu kan. Itu yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua adalah saya mencurigai safety valve itu tadi gitu. Dalam sebuah sistem kalau kita mengidel atau menganalogikan sebuah sistem masyarakat gitu misalnya. Dan di sini juga tadi kan ada jenis konflik, ada dua. Ada konflik yang realistis, ada yang non realistis. Non realistis adalah ketika kita melibatkan orang lain. Ketika misalnya saya tengkar sama Nanang gitu kan. Saya menggunakan Akbar untuk menyerang Nanang misalnya. Itu kan juga non realistis gitu. Bagaimana bisa Akbar bisa tahu bahwa dia sedang dipermainkan saya untuk menyerang Nanang gitu kan. Jangan-jangan dalam sistem masyarakat kita, politik identitas dan lain sebagainya itu juga salah satu bentuk konflik non realistis gitu. Nah, bagaimana dengan apabila misalnya orang yang non realistis tadi itu tidak sadar bahwa dia sedang konflik. Pada akhirnya ini bukan malah memperkuat, tapi justru seperti seolah-olah saya mengadu domba gitu kan. Padahal orang-orang yang di bawah, misalnya dalam struktur sosial yang di bawah, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipermainkan tapi tidak bermuaranya. Misalnya kalau tadi yang salah satu contoh itu politik praktis misalnya, atau pemilihan mahasiswa, pemilihan Dema gitu, ketua Dema gitu kan. Kadang yang kita permainkan adalah maba-maba gitu kan. Kita permainkan maba-maba, silakan kalian tengkar dan lain sebagainya. Sebenarnya konfliknya bukan, kita jelas konfliknya muaranya bukan pada mempersolid tapi juga memperkeruh. Misalnya berujung pada kekerasan dan lain sebagainya. Itu kan hal lain yang sebenarnya juga berbahaya gitu kan. Terus yang saya tanyakan juga yang safety valve itu tadi. Dalam suatu sistem masyarakat yang kompleks gitu kan, bagaimana kita melihat siapa atau apa kelompoknya atau bentuknya safety valve itu, bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya dia tidak memiliki kepentingan yang justru sebenarnya memihak salah satu pihak gitu. Misalkan begini, saya seolah-olah mau mendamaikan Akbar dan Nanang begitu kan. Padahal saya punya motif lain di balik itu. Misalnya saya ingin misalnya saya ada maksud dengan Akbar gitu kan. Saya ingin bla 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 bla, atau saya sedang benci dengan Nanang, misalnya saya arahkan bahwa begini gitu. Bagaimana jika safety valve itu tidak dalam kondisi netral gitu? Bukankah itu justru juga nanti berbahaya juga? Kalau misalnya saya melihat apakah Chooser mempertimbangkan itu gitu.
Itu sih Kak. Sementara itu. Saya ingin menjawab soal pertanyaan kedua dulu ya. Bagaimana kalau misalnya konflik non realistis itu kemudian tidak hanya membuat konflik menjadi positif tapi juga negatif. Nah, pembagian antara konflik positif dan negatif itu bukan tercermin dari akar konflik maupun dalam pembagian jenis konflik, tapi itu konflik secara umum. Artinya gini, Lewis Kuzer itu tidak pernah mengatakan bahwasanya hostile feelings maupun hostile behavior itu adalah positif maupun negatif, atau konflik realistis dan konflik non realistis itu adalah positif dan negatif. Tidak ada pembagian kerana secara moral di situ. Tapi yang pembagian secara moral dalam artian positif dan negatif itu hanya konflik secara umum. Konflik non realistis bisa saja positif, bisa jadi negatif. Konflik realistis juga seperti itu, bisa positif, bisa negatif. Akar konflik juga hostile feelings bisa saja positif maupun negatif. Hostile behavior bisa jadi positif dan negatif. Intinya batasan-batasan negatif atau positifnya dari sebuah konflik itu bukan dilihat dari pembagian jenis dan akar tadi, tapi dilihat dari sejauh mana konflik tersebut berkembang. Seperti saya katakan sebelumnya, konflik bisa dianggap positif ketika kita sudah memahami bahwasanya konflik tersebut bisa mempersolid hubungan unit-unit dalam kelompok. Itu yang positif. Dianggap negatif kalau misalnya itu sudah menyentuh ranah struktur atau ideologi. Itu toh pembatasannya. Apakah antara dua jenis konflik tadi bisa dikatakan si A konflik realistis itu positif atau non realistis itu negatif? Tidak. Bagiannya tidak di situ. Bisa saja keduanya mengalami positif ataupun negatif. Jadi batasannya saya rasa di situ ya. Terus yang ketiga ini berkaitan dengan ini ya, apa namanya? Apa tadi? Kok saya lupa ya? Ketiga ini. Ingat saya barusan. Kasih kata kuncinya aja. Oke, netral. Oke, siap. Nah, menurut Lewis Kuzer, safety valve ini secara fungsional mereka tidak mungkin berbelot, atau dalam artian tidak mungkin mereka berpihak pada satu golongan. Karena pada dasarnya safety valve ini dibentuk dari sebelum kelompok tersebut terbentuk. Nah itu, terkadang kan kita gini, kenapa kemudian dalam setiap pergantian tahun dalam sebuah mahasiswa itu harus selalu memiliki regenerasi dari segi BEM dan Senat? Karena memang regenerasi tersebut diharapkan bisa munculkan wajah baru dalam pihak atau sebagai pihak yang safety valve. Jadi kalau kita berbicara masalah sejarah pergerakan mahasiswa, itu sudah sejak dulu. Itu sudah sejak dulu ya. Itu sudah sejak dulu yang namanya safety valve itu sudah ada. Karena memang orang-orang terdahulu kan sudah yakin, sudah sadar, sudah percaya bahwasanya dalam kelompok mahasiswa antara relasi mahasiswa dengan birokrasi kampus, di situ rentan mengalami konflik. Akhirnya sebelum konflik tersebut terjadi, dibentuklah yang namanya safety valve. Karena memang semua sepakat bahwasanya safety valve ini adalah pihak yang bisa menengahi konflik yang rentan terjadi pada dua arus tadi. Maka dari itu kemudian safety valve ini tidak mungkin akan mengalami disfungsional, tidak mungkin tidak netral. Mereka akan selalu netral selagi mereka mengikuti SOP yang ada di dalam fungsinya masing-masing. Nah beda lagi kalau misalnya seperti yang dikatakan Mbak Winda tadi, karena bisa jadi safety valve ini berbelot kepada salah satu golongan. Nah itu berarti sudah tidak berfungsi lagi perannya, sudah berbelot, sudah safety valve yang didapuk pada dirinya itu sudah bukan safety valve lagi. Tapi itu adalah, kalau kata orang-orang zaman sekarang itu adalah hanya oknum saja. Dan itu memang banyak terjadi. Bukan berarti secara kelembagaan safety valve ini rusak, bukan. Tapi itu adalah oknum saja.
bagaimana mereka tidak netral gara-gara pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok yang dia miliki. Terus yang pertama, apa tadi? Sederhana, gimana? Saya lupa tadi. Kompleks lebih luas gitu ya. Oke. Oke. Kalau melihat dari pondasi pemikiran yang dimiliki Lewis Gusser, saya rasa Lewis Gusser tidak membedakan ya antara ranah mikro sama makro. Dalam artian konflik yang dijelaskan atau teori konflik, fungsionalisme konflik yang dijelaskan oleh Lewis Gusser itu bisa terjadi pada ranah kelompok kecil maupun ranah kelompok yang besar. Maksudnya ranah kelompok kecil di sini maksudnya antar komunitas kecil. Ranah makro di sini seperti halnya dalam konteks masyarakat secara kenegaraan atau dengan negara-negara lain. Saya rasa tidak ada batasan di situ ya. Kalau kita melihat dari pondasi pemikiran dari Lewis Gusser. Karena memang di sini menariknya dari Lewis Gusser itu adalah satu prinsipnya. Ranah konflik itu dalam pembahasannya semuanya itu adalah ketika konflik itu terjadi dalam ranah sosial. Karena memang latarnya kan sosiologi. Jadi segala konflik yang melibatkan atau terjadi dalam ranah sosial itu adalah pokok pembahasannya, konteks pemikirannya yang dijelaskan dari tadi itu. Saya rasa itu. Nah, pertanyaannya, terkadang konflik non realistis ini sebenarnya hanya sampingan saja kalau melihat dari jenis konflik yang diidentifikasi oleh Gusser itu ya. Sebenarnya konflik non realistis ini adalah konflik yang sebenarnya terjadi tapi itu tidak melibatkan orang yang pelaku langsung, pelaku dengan korban langsung. Jadi kalau kita kaitkan dengan politik identitas, kita seolah-olah memberikan wacana agar merasa bahwasanya pihak yang lain itu merasa menjadi korban. Saya rasa itu tetap masuk ke dalam konflik non realitas ya, non realistis. Karena memang itu adalah konflik di mana konflik tersebut memang benar-benar terjadi, tapi tidak melibatkan pelakunya dan korbannya langsung. Tapi gini, yang menjadi persoalan kan kayak gini. Meskipun kita memandang bahwasanya konflik non realistis itu melibatkan orang yang secara tidak sadar dia terlibat, tapi kan secara ideologi mereka masih memiliki kesamaan. Contohnya kayak gini. Contohnya ada wacana yang dikeluarkan oleh kelompok Muslim bahwasanya bahwasanya pemerintah hari ini itu cenderung memberikan kebijakan yang anti Islam misalnya. Dan kelompok Muslim tadi itu memperalat orang-orang yang masih terlalu awam. Ini loh, masa kamu terima pemerintahmu hari ini memberikan kebijakan-kebijakan yang anti Islam. Nah, memang secara jenis itu masuk dalam mungkin secara jenis kita bingung ya, apakah itu masuk dalam konflik realistis maupun non realistis. Tapi kayak gini yang perlu kita perhatikan. Kedua orang tadi, orang yang mengadu domba maupun orang yang merasa menjadi korban, itu sebenarnya kan mereka memiliki satu ideologi yang sama, satu kelompok yang sama, satu struktur yang sama. Mereka adalah tergolong dalam kelompok Islam. Nah, saya rasa itu bisa saja masuk ke dalam konflik non realistis. Karena memang yang merasa itu memang yang merasa secara langsung menjadi korban itu memang sebenarnya bukan dia, tapi secara menjadi korban
pelecehan secara ideologi, dia juga terlibat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Saya rasa di situ ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ada 2 pertanyaan yang mungkin ini penting untuk dibicarakan mengenai Lewis Althusser tentang teori fungsional konflik. Lewis Althusser, sorry. Yang pertama itu mengenai tadi ada narasi yang mengatakan bahwasannya ketika ada sebuah konflik di antara sebuah kelompok A dan B misal, itu harus dibicarakan. Ya. Namun hal itu bisa berupa apa sih, Pak? Apakah berbentuk verbal ataupun secara simbol-simbol? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua masih sama dengan yang pertanyaan yang pertama. Bukankah dengan adanya sebuah keterbukaan, anggaplah pembicaraan masalah itu adalah sebuah keterbukaan di antara kelompok A dan B, justru menimbulkan konflik-konflik yang baru yang akan muncul. Contoh, semisal, oh iya dulu suku A dan suku B ini pernah berselisih. Nah, kebetulan yang diberitahu itu masih terbilang terafiliasi atau termasuk dari golongan ras atau suku yang terlibat di dalamnya itu. Dan sehingga timbullah, oh ternyata nenek moyang saya dulu dibegitukan. Nah, itu. Iya, justru kalau dibicarakan nanti takutnya timbul masalah yang baru lagi gitu. Oke, yang kedua pertanyaan saya sama dengan Mbak Winda sih. Ini mengenai identitas, katakanlah dari sebuah agama gitu. Mungkin saya bukanlah orang yang terlibat, namun saya diberikan istilah yang dipergunakan kalau bahasa-bahasa organisasi itu konflik keturunan gitu. Maksudnya semisal kayak kayak dari muslim dengan non muslim, katakanlah dengan perang salib. Dah, dari perang salib itu kan mungkin akan ada gesekan-gesekan yang timbul karena dulu pernah terjadi. Nah, saya selaku warga yang terafiliasi dengan agama, salah satu agama antara muslim dan non muslim yang atau Kristen yang tadi disebutkan, namun mendapatkan sebuah dampak yang begitu serius dengan semisal kayak diberikan, kamu harus jauh-jauh dengan si dia karena dia termasuk golongan yang berbeda dengan kamu, sehingga kamu harus menjauhi. Ya kayak contoh biar yang mudahnya kayak gitu. Mungkin itu saja ya dari ketiga pertanyaan saya. Ada pertanyaan, bukankah dengan cara kita saling mengungkapkan itu bukannya akan semakin menimbulkan masalah baru? Oke, kayak gini. Lewis Althusser itu ada dua kata kunci utama dalam bagaimana kita menyikapi konflik. Yang pertama, kita membiarkan. Seperti yang kata Akbar tadi, membiarkan itu dalam artian bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita menyadari bahwa konflik itu memang benar-benar terjadi dan kita perlu menengahi konflik tersebut. Itu membiarkan, kata kunci pertama. Nah, dan kata kunci kedua itu adalah apa? Mengungkapkan konflik-konflik yang terjadi. Nah, sebenarnya mengungkapkan berbagai persoalan-persoalan atau perselisihan yang terjadi dalam sebuah organisasi ini, kalau menurut Lewis Althusser itu adalah suatu tindakan yang baik. Membiarkan dan mengungkapkan itu adalah suatu tindakan yang baik, karena kalau dalam sebuah organisasi tanpa ada membiarkan dan mengungkapkan, itu organisasi tersebut kaku ya. Jadi apakah itu akan menimbulkan masalah-masalah baru? Ya mungkin bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya itu tidak tersalurkan atau tidak menemukan jalan keluar, itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Tapi setidaknya ketika masalah itu diungkapkan, saya rasa
di sini semuanya pasti paham dan sadar ya, bahwasanya semakin kita mengungkapkan sebuah permasalahan anggota-anggota kelompok, kita semakin tahu peta-peta permasalahan tersebut seperti apa. Semakin tahu kita peta-peta permasalahan, oh ternyata anak si A ini gak suka sama si C, si D gak suka sama si F atau lain sebagainya. Semakin kita mengetahui peta-peta atau tipologi-tipologi konflik dalam unit-unit anggota dalam sebuah kelompok tadi, itu semakin kita mudah dan gampang dalam bagaimana kita menyalurkan, memberikan safety valve atau menugaskan safety valve untuk bekerja. Karena kalau kata Lewis Kusser kayak gini, kalau kita tidak tahu siapa yang berkonflik dan kita anggap sebuah organisasi itu stabil-stabil saja, itu hanya masalah waktu saja. Itu loh sangat kaku. Tapi kalau kita tahu, kita terkadang kayak gini dalam organisasi, ada kalanya kita melakukan evaluasi. Nah, jadi bahasa mudahnya evaluasi. Evaluasi ini adalah momen di mana antar satu anggota kelompok itu sama-sama mengungkapkan keresahan, ketidaksukaannya, atau sama-sama mengungkapkan apa yang sedang dialami dengan anggota lain dalam sebuah kelompok. Nah, sebenarnya momen evaluasi ini adalah momen yang tepat kalau kita melihat Lewis Kusser dalam melihat bagaimana sejauh mana kita, terutama kita yang berperan sebagai ketua kelompok atau safety valve, untuk memahami peta-peta perselisihan antar anggota kelompok. Dengan kita memahami tipologi perselisihan tadi, kita semakin mudah dalam memberikan jalan keluar. Nah itu bedanya kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita anggap stabil-stabil saja, gak ada masalah, yang penting berjalan apa adanya. Kita bingung ketika suatu saat ada letupan besar, diar, kita gak sadar dulu, ada apa ini kok orang-orang besar. Nah itu adalah sebuah kekacauan yang hakiki kalau kata Lewis Kusser. Situ ya. Oke, gini lagi. Nah, saya ingin merespon dari jawaban tadi. Namun, saya kan di dalam sosial itu saya pernah dengar istilah etika sosial. Etika sosial itu simpelnya kita artikan sebagai peraturan-peraturan yang mungkin bisa jadi dari aturan-aturan tersebut menjadi batasan-batasan. Oh, kamu hanya bisa mengatakan atau mengutarakan sebuah permasalahan itu sampai A ini, sampai ini batasannya. Dan ketika kamu sudah melewati batas dari A ini, maka itu beda lagi ceritanya gitu. Nah, maka pertanyaannya contohnya kayak gini. Semisal dari katakanlah ada dua kelompok besar A dan B. Nah, di antara A dan B ini, si A dan si B ini salah satu anggotanya yang tergabung ada inisiatif untuk melakukan keterbukaan, membicarakan masalah konflik-konflik yang sebenarnya terjadi di antara dua kelompok tersebut. Nah, pada saat itu sebelum untuk memulai pembicaraan to the point dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada kesepakatan untuk melakukan sebuah peraturan. Kamu diantara, jadi kita harus menyepakati terlebih dahulu kode etik sebelum memulai perbincangan tentang konflik ini. Semisal pembicaraan boleh dibicarakan seluas-luasannya, namun jangan sampai menyentuh ranah A. Semisal batasannya sampai A ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya gini, beda lagi pertanyaannya. Kita lebih mendahulukan membicarakan permasalahan tersebut apa mendahulukan etika sosial tersebut? Oke, saya rasa konteksnya miskomunikasi ya. Jadi kayak gini. Jadi yang dimaksud kita mengungkapkan sebuah permasalahan tersebut bukan dalam hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Itu dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ada 3 manfaat besar dari adanya konflik. Yang pertama itu sebagai instrumen untuk penyatuan. Nah,
instrumen penyatuan itu adalah seperti yang kita contohkan, seperti halnya kita membiarkan dan mengungkapkan konflik itu terjadi. Artinya bagaimana? Konflik ini bisa menjadi alat untuk mempersatukan anggota dalam satu kelompok dengan cara kita saling mengungkapkan sebenarnya kamu gak suka sama ini gara-gara apa bla 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 atau lain sebagainya. Karena dengan mengungkapkan seperti itu masuk ke dalam manfaat yang pertama tadi sebagai instrumen untuk menyatukan anggota-anggota kelompok, anggota-anggota dalam satu kelompok loh ya. Nah, tapi kalau manfaat kedua untuk menguatkan identitas itu biasanya konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Karena dengan adanya konflik tadi, kelompok yang ada di A ini sama-sama gak terima karena secara ideologi kelompoknya itu sudah dilecehkan sama kelompok B. Akhirnya semuanya bersatu. Dan yang sebelumnya agak aktif dalam kelompok A semuanya bersatu karena merasa dilecehkan, bahwasanya ideologinya itu merasa diserang meskipun dia agak aktif sebelumnya. Gitu ya. Beda konteks antara manfaat pertama sebagai instrumen penyatuan itu dalam satu kelompok, sedangkan manfaat yang kedua dalam penguatan identitas itu dalam dua kelompok yang berbeda untuk menguatkan satu kelompok identitas. Konflik turunan ya. Oke. Kita bacanya gimana ya? Tergantung kita melihat sih konflik turunan ini. Kalau kita berbicara masalah keterlibatan, jelas meskipun kita merasa terdampak dari konflik tersebut, kita tetap masuk ke dalam konflik non realistis. Karena kenapa? Karena kalau kita mengikuti alur logikanya Lewis Gusser, karena kita tidak terlibat secara langsung ketika perang salib terjadi. Karena kita hanya diceritakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kan gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah keterlibatan secara ideologis, itu jelas masuk ke dalam konflik realistis. Karena itu meskipun kita tidak terlibat secara langsung, tapi secara ideologi kita memiliki satu kesatuan yang sama. Jadi gitu ya. Jadi kalau dalam kasus seperti halnya perselisihan pertengkaran, seperti halnya kayak gini, ada apa ya, konflik sengketa tanah antara pihak A dan pihak B, gitu ya, atau konflik yang lainnya ya. Ternyata pihak A ini mengundang seorang advokat untuk membela dirinya agar menang dari perselisihan dengan kelompok atau oknum B tadi. Nah, kalau kita melihat seperti itu sudah jelas bahwasanya itu masuk ke dalam konflik realistis karena yang bertarung itu adalah antara advokat dengan kelompok B. Apalagi kalau sampai advokat dengan advokat, itu sudah jelas itu masuk ke dalam konflik non realistis. Oke. Sebenarnya saya ingin memberikan kritik besar-besaran terhadap Kozer ini, Lewis Kozer. Jalan kan gini, dulu Simposium pernah beda jurnal yang dimana pernyataan di antara perselisihan di antara dua kelompok besar yang berbeda cenderung saling menyalahkan di antara satu dan lainnya. Iya. Namun jalan alternatif yang ditawarkan Lewis Kozer dengan memberikan saling keterbukaan ini kan untuk ranah sama-sama dalam satu golongan. Beda lagi kalau dengan yang berbeda golongan atau memperkuat identitas, itu kan beda lagi konteksnya. Namun jalan yang mungkin bisa menjadi sebuah jalan penyelesaian, yaitu saya tidak sependapat dengan Kozer. Seharusnya minta maaf. Iya, minta maaf di antara keduanya. Nah, kalau dibiarkan satu sama lain pasti ada cekcok yang terus menerus dan berlanjut. Karena di antara dua kelompok tersebut akan bersikukuh mempertahankan status quo di antara keduanya. Nah, kalau dia meminta maaf, besar kemungkinan yang timbul, oh ya sudah, kita sudah berdamai saja agar yang lalu biarlah berlalu. Ya itulah.
Ya, iya. Lebih baik minta maaf saja gitu. Daripada membicarakan kamu memaparkan poin satu dengan poin-poin yang sudah menjadi sebuah timbulnya konflik. Lebih baik minta maaf di antara keduanya daripada membiarkan konflik itu, Pak. Iya. Yang pertama, saya sebenarnya agak bingungan dapat teori dasar yang bisa kita petik dari Lewis Coaster ini apa, karena banyak ilmu kehidupan sebenarnya yang justru diteorisasikan menjadi suatu pendapat. Yang pertama gini, dalam konflik itu ada bentuk-bentuknya, dan yang paling mudah biasanya ada salah satu yang berkaitan langsung dengan teori ini. Konflik yang bentuknya itu diambil dari posisi. Jadi maksudnya salah satu bentuk konflik dari faktor posisi. Yang pertama ada konflik antar institusi, di bawahnya lagi konflik antar personal, di bawahnya lagi konflik interpersonal. Yang tadi dibahas itu antar institusi, dan juga tadi sedikit juga dibahas terkait dengan interpersonal dalam diri sendiri atau mental health dan lain sebagainya. Itu interpersonal, antar personal, dan antar institusi. Tadi yang dibahas jelas itu murni terkait dengan keseluruhan sebenarnya terkait dengan antar institusi. Maka akan sangat mudah mengambil suatu hal positif dari dampak konflik dalam suatu institusi menjadi suatu kelebihan atau menjadi suatu kekuatan atau diambil hikmahnya dan lain sebagainya, begitu. Nah, sebenarnya konflik ini yang paling urgent itu terjadi antar personal, begitu. Antar personal sehari-hari itu kita mengalami suatu konflik dalam kehidupan kita. Misalkan contoh sederhana, misalkan Nanang ke sini. Ternyata di rumahnya tadi sebenarnya Nanang itu gak boleh ke sini karena akan disuruh pergi ke pasar beli sayuran misalkan. Tapi Nanang menolak karena dia ada jadwal untuk pergi diskusi siang ini di simposium. Dan dia berpikir bahwasanya beli sayur bisa nanti malam setelah pulang dari diskusi. Ini konflik antar personal antara Nanang dan ibunya, misalkan seperti itu. Sedangkan saya punya definisi yang paling sederhana terkait dengan konflik. Konflik itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu perbedaan pendapat. Jika nanti ditarik dalam perspektif sosial namanya perbedaan personal terkait dengan kehidupan. Jika ditarik dalam keagamaan nanti perbedaan keyakinan. Jika ditarik dalam ras atau suku nanti perbedaan suku dan budaya. Itu pasti menimbulkan konflik. Itu pertama. Yang kedua itu perbedaan tujuan. Nanang pergi ke sini untuk mendapatkan ilmu, tapi ibunya Nanang menyuruh dia untuk ke pasar untuk mendapatkan tujuannya mendapatkan sayur. Perbedaan tujuan itu pasti menimbulkan konflik. Yang ketiga potensi kerugian. Potensi kerugian, kalau misalkan Nanang pergi ke pasar, dia gak mungkin ikut simposium misalkan, dan dia pasti akan rugi secara edukasi dan lain sebagainya. Jika Nanang pergi ke sini, maka ibunya yang rugi karena ibunya tidak bisa membeli sayur dengan alasan beragam misalkan. Jadi 3 hal itulah sebenarnya kata kunci terjadinya suatu konflik. Dari 3 hal itu, dari 3 faktor itu, misalkan kita petik faktor terakhir, potensi kerugian misalkan. Kalau konflik yang terjadi antar personal yang pasti menimbulkan suatu kerugian. Jadi kayak konflik terjadi tanpa menimbulkan potensi kerugian, itu bukan konflik, tapi perselisihan. Perselisihan jika tidak dibarengi dengan suatu perilaku itu bukan suatu konflik. Konflik itu tandanya adalah adanya perilaku. Dan saya mendefinisikan konflik itu sederhana. Konflik itu adalah perbedaan pendapat yang sejalan dengan adanya suatu tindakan yang represif, attack. Dia menyerang pasti dengan tujuan untuk menundukkan, pasti menundukkan. Jika tidak menundukkan bukan konflik, hanya perbedaan pendapat saja, pasti bukan konflik. Jadi misalkan saya berkonflik dengan Faruk, saya pasti ingin menundukkan Faruk agar sependapat dengan saya. Begitu juga dengan Faruk, begitu. Seperti lebih-lebih, jika kita lebih pihak lain, pasti kita berharap pihak lain akan mau bersependapat dengan kita. Dan itu agar kita untung dan dia rugi, pasti tujuannya untuk menundukkan. Jadi itu yang pertama terkait dengan posisi apa yang bisa dipetik faktor keuntungan atau dampak positif dari konflik jika konflik itu ditarik dalam ranah konflik antar personal. Itu yang pertama, karena agak susah mendapatkan keuntungan seperti contoh yang Nanang tadi itu akan mendapatkan suatu hal positif dari konflik personal. Karena mudah kalau misal di institusi sebenarnya permasalahan selesai.
tapi institusi mudah berkembang dengan adanya karena institusi tidak menjadi korban langsung dari suatu konflik. Yang menjadi korban langsung kan sebenarnya subjek dalam institusi begitu. Jadi institusi itu bisa berkembang karena dia bukan objek utama dari suatu konflik. Itu yang pertama. Yang kedua begini, saya apa? Demonstrasi itu salah satu metode berkonflik. Yang kedua begini, saya tidak sependapat bahwasanya entah dengan sebutan apapun konflik itu, entah dengan sebutan apapun, mau disebut sebagai dampak, implikasi atau sifat, saya tidak sependapat jika konflik itu akan berdampak positif gitu maksudnya. Bagi saya begini, sederhana. Memang konflik itu adalah ciri khas adanya suatu perubahan. Jika ada konflik pasti ada perubahan. Makanya tadi disebut bahwasanya kekakuan itu tidak akan memberikan suatu perubahan. Eksistensi perubahan itu ada dalam suatu konflik. Saya percaya. Tapi eksistensi konflik sebagai suatu perubahan itu pasti bersifat negatif. Tidak mungkin bersifat positif. Positif yang bisa saya tarik adalah jika permasalahan konflik selesai, maka hasil negatif dari konflik itu dijadikan bahan untuk mengevaluasi. Jadi begini, ada suatu konflik, dampaknya negatif. Nah, dampak negatif ini akan berdampak kepada hal yang positif. Jika kita memanajemen konflik itu menjadi hal yang positif. Jadi menggunakan frase konflik untuk berdampak positif itu tidak tepat. Karena pasti konflik itu pasti berdampak negatif. Dari dampak negatif inilah nanti kita evaluasi menjadi dampak positif. Jadi begitu. Jadi tidak selaras. Ada 3 variabel yang digunakan di sini bagi saya. Tidak 2 variabel dari konflik sehingga menjadi suatu yang negatif, suatu hal yang positif. Agak susah. Karena begini. Karena suatu perubahan tidak hanya bisa dilewati melalui konflik. Konflik itu hanya salah satu cara untuk perubahan itu terjadi. Banyak hal, perselisihan bisa. Perselisihan berbeda dengan konflik. Atau dengan manajemen pasar bisa, atau dengan metode-metode lainnya agar perubahan itu terjadi tanpa menggunakan metode konflik. Karena konflik itu hanya salah satu ciri adanya perubahan, dan itu pun cirinya ciri negatif begitu. Itu pendapat saya. Maksudnya ini pendapat yang tidak setuju maksudnya, bukan pertanyaan. Nah, yang ketiga begini, saya ingin bertanya lebih ke depan, lebih visioner begini. Perubahan sosial itu, maksudnya permasalahan sosial itu terjadi karena adanya permasalahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu identik dengan 2. Yang pertama itu perubahan kuantitas sosial dan juga perubahan kualitas sosial. Yang kuantitas sosial itu versinya begini, semakin banyak masyarakat yang ada dalam karena positivisme suatu negara, maka akan menyebabkan semakin banyak permasalahan sosial atau konflik terjadi begitu. Secara kualitas, semakin rendah kualitas suatu masyarakat dalam suatu tatanan negara akan menyebabkan konflik itu akan merajalela. Begitu. Jadi maksudnya begini, bagaimana caranya kita mengambil safety dari paradigma ini, begitu. Apalagi kan, bahkan saya meyakini misalkan demokrasi salah satu solusi problem solver dari konflik sosial yang terjadi dalam pemilihan misalkan. Tapi ketika masyarakatnya tidak siap untuk menerima suatu tatanan demokrasi, maka seharusnya demokrasi tidak ada dalam tatanan itu, begitu. Jadi saya sekarang karena masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima demokrasi yang sedemikian hancur ini, bagi saya pemimpin dipilih saja secara perwakilan begitu. Karena melihat dari potensi kualitas dari perubahan sosial itu sendiri. Jadi bagaimana mengambil keuntungan dari perubahan sosial dengan faktor itu. Yang pertama kuantitas semakin banyak dan juga yang kedua kualitas semakin rendah begitu. Baik, saya akan menanggapi dari tanggapan balik dari Nanang tadi ya. Bahwasanya kenapa kok Lewis Kusir ini kok tidak menawarkan minta maaf saja sebagai solusi dari sebuah perdamaian dalam konflik. Nah, sebenarnya kalau kita merunut pada pemikiran Lewis Kusir ini bukan berarti tidak menyarankan minta maaf ya. Tidak seperti itu. Semuanya itu masuk ke dalam katup penyelamat itu loh, safety valve. Jadi safety valve ini harus kita maknai sebagai pihak yang memang tidak hanya berfungsi sebagai penengah atau negosiator antara dua pihak yang sedang berselisih. Tapi tidak. Tapi safety valve ini juga sebagai sangat banyak ya fungsinya seperti yang saya katakan tadi. Mereka bisa menjadi pihak
yang mendamaikan, bisa menjadi pihak yang menyalurkan agar konflik tersebut terbuka, dan mereka juga berperan sebagai orang yang menjadi penengah dari dua konflik, dari konflik yang terjadi antara dua kelompok. Nah, jadi penengah di sini yang dimaksud itu adalah salah satunya itu adalah tentu adalah orang yang berada pada tataran safety valve itu juga menyarankan bahwasanya agar masalah tersebut bisa cepat terselesaikan, maka dikemukakan perlu adanya bisa menjadi mohon maaf, permintaan maaf bisa berupa seperti halnya perdamaian, bisa berupa seperti halnya tidak melakukannya kembali atau lain sebagainya. Jadi semuanya itu masuk ke dalam. Kenapa dianggap sebagai safety? Karena sebagai penyelamat. Konflik, berbagai konflik, kronik konflik itu biar tidak terjadi secara membesar dan menjadi meledak, itu berada pada penyelamat ini, safety valve. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah solusi seperti hanya permintaan maaf, saya rasa itu sudah masuk ke dalam safety valve. Selama orang yang berada pada safety valve ini bisa berperan sebagai memang penyelamat, safety. Gitu ya. Terus tadi ada beberapa pertanyaan, ada 3. Yang pertama, bagaimana kalau misalnya fungsionalisme konflik ini ditarik ke dalam ranah pribadi ya. Nah, saya rasa kalau kita berbicara masalah konteks, tentu berbeda. Tentu sangat-sangat berbeda karena memang konteks yang dikemukakan oleh Lewis Gusser ini adalah dinamika kelompok sosial. Sedangkan kalau berbicara masalah konflik personal atau antara satu orang dengan satu orang lain, itu bukan kajian sosiologi namanya, tapi psikologi. Karena yang menjadi yang membedakan antara sosiologi dan psikologi itu adalah ketika sosiologi itu membahas masyarakat secara berkelompok dalam kehidupan berkelompok, tapi psikologi membahas manusia sebagai individu yang unik. Jadi ketika kita berbicara masalah konflik personal, itu nanti masuknya dalam teori-teori psikologi atau bahkan ada juga teori sosiologi yang mepet ke sosiologi, seperti halnya interaksionisme simbolik, kesalahpahaman atau sebagainya. Gak ada gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan apa ya tadi ya? Kedua apa? Oh ya, oke. Sebenarnya tidak ada alur yang pasti bagaimana konflik itu kemudian muncul berdampak seperti ini, kemudian dievaluasi, kemudian berdampak seperti perubahan atau berubah menjadi konflik dampak yang baru. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Tapi kalau saya menangkap dari pemikiran dari Lewis Gusser, yang dimaksud dampak itu, dampak dari konflik itu bukan dampak awal bagaimana konflik itu terjadi, tidak. Karena saya yakin Lewis Gusser juga paham bahwasanya dampak awal dari konflik itu pasti negatif. Tapi karena kita hidup dalam berkelompok, semua permasalahan atau perselisihan tidak mungkin kita pandang ketika dalam one step saja, dalam tahap awal di mana konflik tersebut terjadi, tidak. Tapi juga pasti ada di mana konsensus yang bisa membuat kemudian dampak dari konflik awal tadi bisa berubah menjadi yang positif. Jadi kalau saya melihat dari Lewis Gusser itu lebih kepada dampak akhirnya, dampak yang menurutmu tadi hasil dari evaluasi. Gitu. Ya. Sepanjang yang saya ketahui dalam ilmu pengetahuan, yang disebut dengan gejala sosial adalah ketika terjadinya suatu hubungan antar personal bahkan dua orang sekalipun. Jika antropologi dan psikologi nanti mungkin interpersonal antara diri seorang pribadi. Jadi jika berhubungan dengan orang lain, bahkan disebut antropologis, ilmu antropologi sekalipun, karena ini berkaitan dengan dua orang atau lebih. Karena mungkin nanti gejala ini, konflik antar dua orang ini akan meluas kepada masyarakat sekitar. Itu banyak sekali konflik seperti itu. Entah karena faktor yang lain dan lain sebagainya. Maka saya kategorisasikan konflik antar personal itu masuk dalam kategori sosial. Begitu. Mungkin dalam gejala yang dalam posisi yang lebih sempit.
berbeda dengan konflik organisasi, konflik institusi yang mungkin murni tentang gejala sosial tapi memang ruangnya lebih luas. Bagi saya dua-duanya merupakan konflik sosial. Terkait dengan kajian psikologi atau psikis nanti mungkin akan berbeda lagi kajiannya begitu. Terus yang kedua, jika memang dampak akhir dari konflik itu akan berorientasi kepada kebaikan atau kebenaran atau positif, maka seharusnya normalnya lazimnya konflik itu akan menimbulkan suatu dampak positif baik bagi seorang atau institusi. Tapi tidak. Banyak contoh konflik itu menimbulkan bahkan suatu tatanan masyarakat terjebak 2 kali dalam satu konflik. Misalkan ketika zamannya Marxis misalkan, dia itu gejolaknya era pertengahan, misalkan konflik antara kaum proletariat dengan feodal. Konflik selesai dengan adanya revolusi, tapi terjebak 2 kali. Kaum proletariat terjebak dalam konflik baru, yaitu bersama kalangan burjuis. Oleh karenanya sebenarnya konflik itu tidak melulu menimbulkan suatu dampak yang positif, bahkan lazimnya memang menimbulkan dampak negatif. Tapi ketika dampak negatif itu tercipta, bagaimana orang dalam institusi itu memanajemen agar yang negatif itu menjadi positif. Tapi sebenarnya dampak akhirnya tetap negatif, begitu. Terkait dengan dampak positif itu lain cerita, lain halaman nantinya, begitu. Bagi saya begitu, karena pasti berdampak negatif konflik. Nah, nantinya jika itu di manajemen lagi dampak negatif, maka akan menimbulkan dampak negatif terjebak 2 kali atau berdampak positif. Misalkan revolusi Perancis itu selesai dengan adanya Prancis yang merdeka, itu adalah dampak negatif yang di manajemen sehingga selamatlah orang-orang waktu itu sehingga muncullah Republik Prancis. Tapi misalkan ketika era Marxis itu dia terjebak 2 kali proletariat. Yang pertama itu konflik dengan kalangan feodal, kerajaan selesai eranya terjebak dalam konflik antara proletariat dan juga kalangan burjuis, begitu. Jadi bagaimana cara manajemen dampak murni konflik yang negatif itu sehingga menimbulkan positif atau negatif lagi atau terjebak 2 kali. Bagi saya begitu. Oke, saya menanggapi yang pertama lagi. Secara makro kita akan selalu memandang bahwasanya ilmu sosial itu sangat luas sekali, dan saya rasa konteks keilmuan yang paling luas dari segala tipologi keilmuan yang ada di dunia ini adalah ilmu sosial, ya. Karena ilmu sosial itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan atau latar sosial kita sebagai dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu secara makro. Nah, secara makro kita tentu akan memandang bahwasanya konflik antar personal maupun konflik antar kelompok itu semuanya masuk dalam konflik sosial. Nah, tapi secara lebih rinci lagi kita perlu melihat latar belakang dari sosok Lewis Gusser. Lewis Gusser ini adalah seorang sosiolog. Oke, saya kalkulasikan seperti ini. Konflik antar personal itu adalah ranah psikologi. Dalam artian saya berkonflik dengan Nanang, entah itu masalah hal yang membuat saya kecewa atau dia kecewa atau tersebut, itu masih dalam tataran konteks pisau analisis psikologi. Nah, ketika konflik antar saya dan Nana itu masuk ke dalam tataran ideologis dan melibatkan banyak orang dalam kelompok, seperti halnya keluarga saya nggak terima, keluarganya Nana nggak terima, itu sudah bukan secara psikologis lagi, tapi sudah masuk dalam tataran sosiologis, karena itu masuk dalam hubungan kelompok. Nah, ketika hal tersebut bisa menyentuh dalam etika-etika kebudayaan, bisa menyentuh melibatkan etika kebudayaan, itu beda lagi nanti. Itu masuknya kita terjebak dalam ranah antropologi. Nah, jadi yang saya maksud di sini itu adalah kalau secara konteks keilmuan Lewis Gusser ini kita tidak bisa menerapkan teori fungsionalisme konflik dari Lewis Gusser ini ke dalam konteks yang lain selain sosiologi. Kalau kita ingin tarik ke dalam ranah yang lain, dalam prinsip kebudayaan antropologi, dalam prinsip personal, kita tentu akan mengalami kekacauan dalam memahami tipologi konflik menurut Lewis Gusser. Simpelnya seperti itu, ya. Tentu kalau layaknya kita bertanya seperti ini. Saya gak setuju Karl Marx karena saya orang Islam. Ini tentu konteks yang berbeda karena Karl Marx sendiri adalah orang non muslim, kan gitu. Konteks yang dipakai Karl Marx itu adalah konteks lingkungan non muslim. Jadi saya rasa ini masalah perbedaan konteks saja.
Nah, terus yang kedua itu adalah kayak gini. Konflik yang dialami oleh atau pertentangan kelas yang sudah diungkapkan oleh Karl Marx itu secara langsung memang kita pahami sebagai konflik yang akan menimbulkan banyak korban, terutama bagi kalangan proletar ya. Terutama bagi kalangan proletar tentu konflik itu akan menghasilkan, akan menumbangkan berbagai korban-korban yang mati, entah itu karena hasil dari korban dari produksi, korban dari sengketa kepemilikan alat produksi atau lain sebagainya. Itu secara langsung kita melihat konflik secara langsung demikian. Namun bagi kelompok proletar itu adalah sebuah momen yang bagi mereka itu adalah sebagai instrumen penyatuan dari yang sebelumnya mereka tidak peduli terhadap perjuangan kelas. Karena kalau kita tarik kajiannya Karl Marx ke dalam kajiannya Lewis Kusser kayak gini. Dampak positif, konflik yang dialami oleh orang-orang proletar, meskipun mereka banyak dari mereka menjadi korban, mereka banyak mati terbunuh atau lain sebagainya. Tapi Lewis Kusser yakin, percaya bahwasanya dengan adanya konflik tersebut banyak sekali orang yang sebelumnya tidak peduli terhadap kesetaraan, sama rata sama rasa. Tapi karena melihat adanya dampak dari konflik tersebut negatif, seperti halnya banyak matinya korban jiwa karena alat produksi, karena pergusuran atau sebagainya, mereka semuanya sadar dalam satu prinsip yang sama, one ideology, dalam ideologi satu. Mereka kemudian sama-sama merasa bahwasanya sense of belonging mereka semakin kuat. Wah, gak bisa nih, ini ideologi saya. Jadi semua yang sebelumnya belum terlibat, bahkan orang yang memang masuk dalam kalangan proletar tapi mendukung keberjuis, bisa saja mereka merasa, wah gak bisa, karena saya merasa bagian dari golongan mereka. Nah, ini adalah secara konteks psikologi sosial juga masuk ke dalam kajian konformitas, di mana kita cenderung melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, jadi yang dimaksud positif menurut Lewis Kusser ini adalah bagaimana perubahan group change atau perubahan dalam kelompok itu kemudian mengarah kepada sesuatu yang bernilai lebih baik dari sebelumnya ketika antara sebelum terjadi konflik dengan setelah adanya konflik. Jadi saya rasa itu ya. Ya. Gimana? Saya belum sholat ini. Atau saya sholat dulu ya, habis ini lanjut ya. Hah? Closing ya? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dan diskusi yang sudah kita sampaikan. Karena memang bagaimanapun ini adalah forum diskusi di mana kita sama-sama memiliki hak dan wewenang untuk menyampaikan gagasan. Dan selanjutnya kita memiliki pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kita memaknai sebuah konflik. Dari yang sebelumnya mungkin kita memandang negatif, bisa lebih terbuka dalam memandang konflik, sehingga kita memandang konflik tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu kita hindari, tapi juga perlu kita hadapi dan perlu kita wajari. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini menjelang malam petang. Kita bertemu lagi pada edisi-edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.